Pernah kepikiran nggak kenapa sebuah buku bisa dianggap sebagai mukjizat terbesar? Nah, pertanyaan ini ternyata pernah diajukan oleh seorang pemuda penghafal Al-Quran. Dia merasa mujizat nabi-nabi dulu itu jauh lebih keren, kok yang ini cuma buku? Kalau dipikir-pikir, perbandingannya masuk akal loh, dan malah mirip banget sama budaya pop. Lihat saja, para nabi ini bisa mengendalikan elemen, persis kayak karakter di cerita favorit kita. Kalau digabungin, mereka ini udah kayak avatar. Jadi kenapa Nabi Muhammad cuma dapat buku? Oke, untuk menjawabnya, kita harus paham dulu apa sih yang bikin sesuatu jadi mujizat? Ternyata bukan cuma soal menentang logika. Ada syarat kedua yang super penting, relevansi. Kekuatan mujizat itu justru ada di konteks zamannya. Biar jelas, kita lihat contohnya ya. Kita mulai dari zaman Nabi Musa. Ingat kan, saat laut terbelah jadi dua? Di zaman itu, yang paling dianggap hebat dan dijunjung tinggi adalah, ya, sihir. Makanya, mujizatnya harus bisa mengalahkan para penyihir terhebat. Itulah tantangan yang paling relevan. Sekarang kita lompat ke zaman Nabi Isa. Di masa itu, apa ya yang paling dihargai? Bukan sihir, tapi ilmu pengobatan dan penyembuhan. Itulah puncak kehebatan saat itu. Jadi, mujizatnya harus lebih hebat dari tabib manapun, sesuatu yang mustahil mereka lakukan. Nah, ini dia poin kuncinya. Dengan pola yang sama, apa yang paling hebat di zaman Nabi Muhammad? Bukan sihir, bukan juga pengobatan, tapi kekuatan bahasa, informasi, dan sastra. Puncak pencapaian manusia saat itu adalah keindahan kata-kata. Jadi, tantangannya bersifat intelektual. Karena itu, mujizat terkuatnya nggak bisa dilihat, tapi harus dibaca dan dipikirkan. Dan itulah jawabannya. Mujizat pamungkas di zaman itu adalah sebuah buku, Al-Quran. Nah, disinilah letak perbedaannya. Mujizat fisik itu sesaat, tapi mujizat intelektual ini abadi. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua. Mana yang lebih kuat, mukjizat yang dilihat atau yang dibaca?